Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas barisan dan limitnya. Jadi mulai hari ini kita belajar tentang bab baru, yaitu tentang barisan dan limitnya. Terkait dengan definisi barisan, kita perhatikan bersama. Suatu barisan di himpunan bilangan real merupakan suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli N sama dengan dalam ini ya, tanda kurung kurawal 1, 2, 3 dan seterusnya yang daerah hasilnya termuat di R. Jadi barisan itu adalah fungsi. Barisan adalah fungsi. Di situ ada ini ya, ada salah ketik Bu Eka ya. Bisa kita abaikan. Himpunan ini adalah barisan adalah himpunan bilangan asli yang dipetakan ke himpunan bilangan real. Jadi barisan itu adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Dengan kata lain, domainnya adalah bilangan asli. Ya, domainnya adalah bilangan asli. Makanya selama ini kita sering mengenal bahwa barisan itu ada yang dimulai dari suku pertama, kemudian suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Atau kalau disimpulkan biasanya kan ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, indeks di bawah U itulah yang dianggap sebagai bilangan aslinya. Jadi urutan atau sukunya dimulai dari bilangan 1. Nah, biasanya kan UN gitu kan. Jadi U1 nanti satunya disubstitusikan ke rumus UN-nya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya apa? Domainnya adalah bilangan asli. Domainnya adalah himpunan bilangan asli. Hasilnya nanti berada pada himpunan bilangan real. Nah, di sini coba kalian perhatikan bahwa himpunan bilangan asli itu tidak pernah mempunyai batas. Himpunan bilangan asli itu tidak mempunyai batas. Jadi, kalau kalian perhatikan, kalian mau menuliskan barisan bilangan secara rinci atau secara terurut, itu tidak boleh hanya berhenti pada tulisan UN. Ya, jadi misal barisan bilangan genap, berarti kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian biasanya ditambahi koma UN. Nah, hanya berhenti pada UN itu salah. Karena nanti untuk N itu masih ada N plus 1, ada N plus 2, ada N plus 3. Jadi simbolnya yang benar adalah setelah menuliskan UN atau rumus dari UN, kalian tambahi koma baru titik 3 di belakangnya. Dengan kata lain apa? Yang namanya barisan itu tidak pernah berhenti. Kecuali ketika kalian ada soal diminta tuliskan 5 suku pertama. Berarti kan kita hanya diminta untuk menuliskan 5 suku pertamanya. Tuliskan 10 suku pertamanya. Nah, itu silahkan diurutkan, dituliskan sesuai dengan perintah soalnya. Tetapi kalau barisan secara umum, maka tidak boleh berhenti hanya pada UN atau bilangan tertentu. Karena apa? Karena barisan itu domainnya adalah himpunan bilangan asli yang tidak pernah terbatas, atau dengan kata lain bilangan aslinya tak hingga. Contohnya dapat kita perhatikan di bawahnya ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, pada pembelajaran ini kita gunakan simbol barisan itu ya seperti yang tertulis pada slide, yaitu dalam kurung X kecil dengan indeks N, yang menyatakan suatu barisan barisan X yang dipetakan dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi kita boleh menuliskan dengan huruf kapital seperti tulisan bentuk himpunan ya, atau boleh dituliskan dengan XN yang dikurung. Jadi nggak boleh hanya ditulis XN.
Kalau XN itu kan artinya suku ke N. Tetapi kalau sudah diberi tanda kurung itu artinya adalah barisan yang isinya adalah suku-suku berbentuk aturan XN. Ya. Jadi harus diberi tanda kurung, tidak boleh hanya ditulis XN. Karena nanti apa? Berkaitan dengan penulisan limit barisan. Jadi kalau limit barisan nanti harus benar-benar dicek, tidak boleh hanya ditulis rumus sukunya tapi harus diberi tanda kurung. Itu ciri dari barisan atau ciri dari simbol barisan. Nah, di sini terdapat contoh bahwa barisan X yang didefinisikan dalam bentuk itu ya, itu diberi tanda kurung, isinya adalah suku pertamanya negatif 1, suku keduanya 1, suku ketiganya negatif 1, suku keempatnya 1, dan bentuknya seperti itu seterusnya hingga semua anggota himpunan bilangan asli hanya dipetakan ke negatif 1 dan 1. Kalau kita lihat polanya untuk bilangan-bilangan ganjil pada himpunan bilangan asli dipetakan ke negatif 1 dan bilangan-bilangan genap pada himpunan bilangan asli dipetakan pada 1. Di situ terlihat bahwa tidak berhenti tetapi dilanjutkan dengan simbol koma dan titik 3. Nah, kalau kita telaah bentuk dari barisan yang isinya negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya, itu kalau kita mau membuat rumusnya, kita perhatikan bahwa suku pertama itu berbentuk negatif 1 berpangkat 1. Suku kedua berbentuk negatif 1 pangkat 2. Suku ketiga berbentuk negatif 1 pangkat 3. Kemudian suku ke N, ya, kita berarti kan kita tidak tahu nanti N-nya ganjil atau genap. Pas tepat di N itu yang ganjil atau yang genap. Dan kalau kita lihat sukunya, pola-pola pada setiap suku di awal, oh berarti ketika suku ke N, maka bentuk rumus persukunya itu adalah negatif 1 berpangkat N. Negatif 1 berpangkat N. Saya tidak mengatakan negatif 1 pangkat N, karena nanti ambigu penulisannya. Kalau negatif 1 pangkat N, berarti yang berpangkat N-nya 1 diberi tanda negatif di depannya. Tetapi kalau negatif 1 berpangkat N, atau negatif 1 dipangkatkan N, berarti penulisannya adalah negatif 1 diberi kurung, kemudian dipangkatkan N di luarnya. Nah, secara sederhana penulisan simbol barisannya untuk X ini kita buat menjadi X sama dengan kurung buka. Nah, di sini kurung buka tutup yang di luar sendiri itu menyatakan bentuknya barisan. Ya, kurung buka dan kurung tutup yang mewakili tulisan tersebut itu adalah simbolnya barisan. Nah, isi barisannya berbentuk apa? Dalam kurung negatif 1 berpangkat N, di mana N-nya adalah himpunan bilangan asli. Jadi kurung terluar itu adalah simbolnya barisan. Nah, isi barisannya berbentuk negatif 1 yang dikurung kemudian berpangkat N, dengan N-nya adalah anggota himpunan bilangan asli. Atau boleh juga kita menuliskan tanpa N anggota bilangan asli. Jadi cukup di dalam kurung isinya adalah negatif 1 yang dipangkatkan dengan N. Ya, jadi itu cara penulisan barisan. Nah, di sini ada bentuk barisan yang anggota berikutnya bergantung pada anggota-anggota sebelumnya. Barisan yang setiap anggotanya didefinisikan secara induktif. Induktif berarti apa? Untuk mendapatkan suku berikutnya masih melibatkan suku-suku sebelumnya atau melibatkan anggota-anggota sebelumnya. Dinamakan sebagai barisan rekursif atau barisan berulang. Jadi di sini berulang maksudnya bukan
isi barisannya diulang-ulang, bukan, tetapi mengulangi atau memanfaatkan suku-suku sebelumnya supaya mendapatkan suku berikutnya yang baru. Di sini ada contohnya, yaitu barisan bilangan genap. Jadi barisan bilangan genap itu kalau kita tahu itu kan bentuknya barisannya ditulis dalam kurung, isinya adalah 2N. Jadi itu kita membacanya sebagai barisan yang suku-sukunya berbentuk 2N. Ya, jadi tanda kurung itu mewakili pernyataan barisan. Nah, jadi kalau ada tulisan dalam kurung 2N itu artinya apa? Barisan yang setiap sukunya berbentuk 2N. N-nya bergantung urutan bilangan aslinya. Nah, di sini bentuk barisan yang aslinya tertulis tadi 2N bisa kita otak-atik menjadi barisan rekursif dengan mengubah XN-nya menjadi seperti yang terdapat pada slide. Jadi kita beritahukan dulu bahwa X1 atau suku pertamanya sama dengan 2. Nah, untuk XN plus 1, jadi untuk setiap suku berikutnya, jadi misal suku kedua itu dapat kita tulis menjadi X1 ditambah 1. Kalau kita memperhatikan bentuk XN plus 1. XN plus 1 ketika suku kedua, itu kalau penjabarannya berarti X indeksnya 1 ditambah 1. X3 berarti indeksnya X indeksnya 2 ditambah 1. Nah, yang tertulis di depan tadi ketika indeksnya seperti 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, dan seterusnya, itu kan bagian depannya. Nah, rumus XN plus 1 itu bisa kita ubah menjadi XN ditambah 2. Artinya apa? Suku ke N plus 1 itu bergantung pada suku ke N. Suku ke N plus 2 bergantung pada suku ke N plus 1. Suku ke N plus 3 bergantung pada suku ke N plus 2 dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika disubstitusikan nanti misalkan suku kedua, ya dicari suku kedua, berarti kalau kita ubah atau kita jabarkan bentuknya seperti XN plus 1, itu akan menjadi X1 plus 1, berarti yang menjadi N nanti adalah 1. Sehingga X2 sama dengan X1 ditambah 2. X3 sama dengan X2 ditambah 2. X4 sama dengan X3 ditambah 2. Jadi bentuknya terus seperti itu. Nah, bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi contoh penulisan yang kedua. Tapi maknanya semuanya adalah barisan bilangan genap. Jadi diketahui suku pertamanya sama dengan 2. Rumus suku ke N-nya menjadi YN plus 1 sama dengan YN ditambah Y1. Jadi Y1-nya tertulis seperti itu. Nanti untuk suku ke, misalkan suku ke N plus 2, maka menjadi YN plus 2 sama dengan YN plus 1 ditambah Y1. YN plus 3 berarti nanti sama dengan YN plus 2 ditambah Y1. Jadi yang belakang tetap Y1, yang berubah hanya tulisan YN-nya. Nah, di sini ada contohnya juga, yaitu namanya barisan rekursif. Contohnya adalah barisan Fibonacci. Jadi, misal ada barisan Fibonacci isinya 1, oke, sebentar ini Bu Eka perbaiki tulisannya. Jadi misalkan ada barisan Fibonacci yaitu isinya 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Koma. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini adalah barisan Fibonacci di mana
dimulai barisan ketiga, dimulai dari suku ketiga bergantung pada suku pertama dan suku kedua. Jadi penulisannya nanti bentuknya seperti ini. X1 sama dengan 1. Oke, baik, kita perbaiki dulu. Misalkan di sini kita tulis X1 sama dengan 1. X2 sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa X3 bergantung pada X1 dan X2. X4 bergantung pada X3 dan X2. X5 bergantung pada X4 dan X3. Sehingga penulisannya nanti ketika ditanya suku ke, jadi nanti begini, X N plus 2, bukan XN plus 1. Oke, Bu Eka perbaiki dulu. Jadi tertulisnya di sini X N plus 2 sama dengan XN ditambah, tidak cukup ya. Oke, Bu Eka pindah di bawah. Nah, jadi di sini Bu Eka tulis di bawah ya, karena tidak cukup. Jadi di sini misalkan X N plus 2 sama dengan XN ditambah XN plus 1. Nah, tidak cukup juga ya, Bu Eka geser sedikit. Oke, mohon maaf ya, ini pakai jarinya Bu Eka, jadi tulisannya besar-besar. Jadi tertulisnya menjadi XN ditambah XN plus 1. Nah, jadi kita lihat kalau X3, 3 itu didapat dari 1 plus 2. Berarti N-nya 1. Sehingga ketika disubstitusikan ke bentuk XN plus 2 sama dengan XN ditambah XN plus 1, itu menjadi X3 sama dengan X1 ditambah X2. X4 sama dengan X2 ditambah X3. X5 sama dengan X3 ditambah X4. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya lanjutkan. Nah, sekarang mulai masuk ke limit barisan. Ya. Suatu barisan X disimbolkan dengan dalam kurung XN di himpunan bilangan real dikatakan konvergen ke X anggota bilangan real, atau X dikatakan sebagai limit dari barisan XN. Jadi ini saya langsung bacanya barisan XN karena sudah diberi tanda kurung. Jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ada suatu bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua N yang lebih dari atau sama dengan K, setiap XN memenuhi bentuk nilai mutlak. Di dalam nilai mutlak ada XN dikurangi X kurang dari epsilon. Ini definisi limit barisan. Nanti penggunaannya akan Bu Eka contohkan pada suatu soal. Artinya apa di sini? Ketika kita mau membuktikan suatu limit barisan, maka nanti kita harus selalu memberikan epsilon lebih dari 0. Jadi sembarang epsilon lebih dari 0 kita berikan, kita harus bisa menunjukkan ada bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli yang nilainya lebih dari K epsilon, itu bentuk nilai mutlaknya harus memenuhi XN dikurangi X kurang dari epsilon. Kalau BK cuma ngomong seperti ini nanti tanpa contoh pasti akan kesulitan, nanti BK contohkan. Suatu barisan yang tidak mempunyai limit kita katakan sebagai barisan divergen.
Suatu barisan yang tidak punya limit kita katakan sebagai barisan divergen. Limit dari suatu barisan dinotasikan dengan limit X kapital sama dengan X kecil, atau ditulis limit dalam kurung XN sama dengan X. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 1. Suatu barisan di R hanya mempunyai paling banyak satu limit. Artinya adalah kalau ada suatu barisan, dicari limitnya, kemungkinan dia punya limit dan limitnya tunggal, nggak mungkin ada lebih dari satu, atau dia tidak punya limit. Jadi hanya satu bilangan tertentu atau dia tidak punya limit. Itu maknanya dari kata paling banyak satu limit. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita mengandaikan bahwa limit suatu barisan itu ternyata ada dua. Jadi kan lebih dari satu ya, kita ambil yang paling dekat saja, dua. Nggak usah jauh-jauh ambil 3, 4, 5 dan seterusnya. Cukup kita menggunakan andaikan limit barisannya lebih dari satu. Katakanlah ada dua, yaitu X aksen dan X double aksen adalah limit dari barisan XN. Berdasarkan definisi diperoleh untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K aksen sehingga nilai mutlak XN dikurangi X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk semua N yang lebih dari atau sama dengan K aksen. Dan ada K double aksen sehingga nilai mutlak XN dikurangi X double aksen kurang dari epsilon per 2 untuk semua N yang lebih dari atau sama dengan K double aksen. Akibatnya untuk N yang lebih besar atau sama dengan K, nah K-nya ini dipilih nilai K yang paling besar antara K aksen dan K double aksen. Kita tinggal melihat apakah selisihnya antara X aksen dan X double aksen ini tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, otomatis limitnya memang lebih dari 1. Tetapi kalau ternyata nilai mutlak X aksen dan X double aksen ini sama dengan 0, oh berarti nilainya hanya ada satu limit. Nah, ini kita perhatikan. Ini maksudnya kita cari selisih antara X aksen dan double aksen. Kalau tidak sama dengan 0 berarti memang benar limitnya lebih dari 1. Tetapi kalau ternyata sama dengan 0 maka pasti limitnya cuma 1. Nah, ini penjelasannya. Nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen atau selisih antara X aksen dan X double aksen itu sama dengan, kalau kita jabarkan bentuknya kan akan sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi XN ditambah XN dikurangi X double aksen. Itu kan tidak mengubah makna tulisan nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen. Nah, bentuk yang sudah ada penjumlahan yang baru ini tadi yang berwarna merah, itu kan kita manfaatkan teorema ketaksamaan segitiga pada nilai mutlak. Jadi yang warna merah menjadi kurang dari sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi XN ditambah XN dikurangi X double aksen. Nilai mutlak X aksen dikurangi XN ditambah nilai mutlak XN dikurangi X double aksen. Jadi dengan memanfaatkan ketaksamaan segitiga, yang berwarna merah kurang dari sama dengan yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ini menjadi sama dengan nilai mutlak XN dikurangi X aksen ditambah XN dikurangi X double aksen. Ini tulisannya turun ke bawah ya, harusnya lurus ke samping. Ini sepertinya efek tampilan PowerPoint Bu Eka di HP-nya Bu Eka. Kalau dibuka di laptop, insya Allah tulisannya ini lurus terus sampai ini ya, nilai mutlaknya selesai, itu tadi yang warna ungu. Ya. Jadi tulisan tadi yang warna biru dari tulisan nilai mutlak X aksen dikurangi XN itu kan karena nilai mutlak.
Ya, jadi nilai mutlak X aksen dikurangi XN dapat kita tulis menjadi nilai mutlak XN dikurangi X aksen karena nilainya akan sama. Kita sudah pernah membahas di bagian nilai mutlak. Nah, perhatikan di sini, mulai dari yang warna hitam itu kan sama dengan yang merah. Jadi yang disama dengan kan hanya 2 urutan itu saja. Yang hitam sama dengan yang merah. Yang merah kurang dari sama dengan yang biru. Dengan kata lain apa? Yang hitam juga kurang dari sama dengan yang warna biru. Nah, yang warna biru sama dengan yang warna ungu. Jadi yang sama hanya warna biru sama dengan warna ungu. Sehingga kalau kita kaitkan mulai dari yang hitam ke yang warna ungu, kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen kurang dari sama dengan nilai mutlak XN dikurangi X aksen ditambah nilai mutlak XN dikurangi X double aksen. Atau yang warna hitam kurang dari sama dengan yang warna ungu. Nah, yang warna ungu, tulisan nilai mutlak XN dikurangi X aksen, di bagian atasnya kan kurang dari epsilon per 2 tanpa ada tanda sama dengan. Begitu juga nilai mutlak XN dikurangi X double aksen. Di atasnya juga tertulis kurang dari epsilon per 2. Sehingga kita masukkan ke bentuk yang ini tadi, yang warna hitam, merah, biru, dan ungu. Yang warna ungu menjadi kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Tanda kurang darinya tanpa sama dengan. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Sehingga tulisan dari yang warna hitam, nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen sampai yang warna hijau hingga hasil akhir yang warna hijau itu sama dengan epsilon, bisa kita tulis menjadi yang di bawahnya nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen kurang dari epsilon. Nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen kurang dari epsilon. Dan kita tahu bahwa epsilon itu kan lebih dari 0. Dan nilai mutlak sendiri nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak itu nilainya boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0. Jika kita kaitkan dengan bentuk teorema yang pernah kita pelajari sebelumnya di kelengkapan bilangan real, silahkan nanti bisa dibuka PPT-nya tentang kelengkapan bilangan real. Terdapat tulisan seperti ini, Pak Eka coba tunjukkan dulu. Dulu kita pernah melihat tulisan diberikan 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon, di mana epsilon lebih dari 0. Ya, jika epsilonnya lebih dari 0, maka kesimpulannya apa yang kita punya dulu adalah A sama dengan 0. Jika kondisi yang ini terpenuhi, nah bentuknya kan serupa dengan hasil akhir pembuktian teorema 1. Kalau kita tulis menjadi 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak X kurang dari sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen kurang dari epsilon, di mana epsilonnya lebih dari 0. Berarti kalau kita kaitkan dengan bentuk tulisannya Bu Eka yang ini tadi 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon, epsilon lebih dari 0, maka A-nya diubah menjadi nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen. Sehingga kita dapatkan nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen itu kan sama dengan 0. Maka karena nilai mutlaknya tadi nilainya sama dengan 0, dengan kata lain isi yang di dalam nilai mutlak yaitu X aksen dikurangi X double aksen sama dengan 0. Dengan kata lain apa? Nilai dari X aksen sama dengan X double aksen. Nilai dari X aksen sama dengan X double aksen. Nah, jadi di sini nggak ada bedanya antara X aksen dan X double aksen. Berarti kan tidak mungkin suatu limit itu
Kalau dia punya limit, limitnya lebih dari 1, itu tidak mungkin. Jadi yang benar itu suatu barisan di himpunan bilangan real hanya mempunyai paling banyak 1 limit. Nah, kalau limitnya, Bu, kalau nggak ada limit, nggak usah dibuktikan karena tadi di awal sudah ada di bagian definisi. Kalau barisan tersebut tidak punya limit, dikatakan barisan divergen. Berarti kan ada yang namanya barisan tidak punya limit. Ya, dengan kata lain ini tadi dari pembuktian, pengandaiannya salah, yang benar adalah paling banyak punya 1 limit. Limitnya tidak lebih dari 1. Ya. Nah, ini teorema yang kedua, pernyataan-pernyataannya ekivalen ya atau serupa. Misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real dan misalkan X anggota bilangan real. X bilangan real di sini maksudnya ada limitnya ya, nilai limitnya juga merupakan anggota bilangan real. Jadi X kecil yang tertulis di situ adalah nilai limit maksudnya. Nah, pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen, yaitu yang A, X konvergen ke X. X konvergen ke X, X kapital konvergen ke X kecil, atau barisan X konvergen ke nilai bilangan X kecil. Atau bisa kita katakan limit barisan X kapital sama dengan X. Dengan aturan definisi maka menjadi yang B. Jadi makna definisi itu adalah keekivalenan istilah X konvergen ke X didefinisikan untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada suatu bilangan asli K, sehingga untuk semua N yang lebih dari sama dengan K, Xn memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Jadi A dan B berkaitan dengan definisi. Nah, dari bagian yang B itu kita jabarkan lagi bentuk nilai mutlak Xn dikurangi X. Jadi kalimat awalnya sama. Nah, nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon, kita gunakan aturan teorema yang teorema keterurutan bilangan real yang ada tulisan ini ya, nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka jabarannya menjadi apa? Negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, kita menggunakan aturan tersebut walaupun di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Walaupun tidak menggunakan tanda sama dengan. Jadi, nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon, itu kan harusnya tertulis negatif epsilon kurang dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, semua ruas kita tambah dengan epsilon. Semua ruas kita tambah dengan X sehingga menjadi X dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Nah, kalian bisa coret-coret di kertas. Benarkah nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon menjadi X dikurangi epsilon dikurangi X dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Nah, itu kalian bisa urutkan proseduralnya seperti apa. Nah, pernyataan ini sebenarnya berarti kan dari A, B, dan C ini kan sudah kelihatan masih sama saja. Nah, untuk yang B penulisannya perhatikan. Kita sudah pernah belajar lingkungan epsilon di pertemuan sebelumnya. Untuk setiap lingkungan epsilon yang ditulis menjadi V dengan indeks epsilon dalam kurung X dari X, itu dari X ya, Bu Eka salah, belum diganti tulisan of-nya. V epsilon X dari X, ada suatu bilangan asli K sehingga untuk semua N yang lebih dari atau sama dengan K, Xn termuat pada V epsilon X. V epsilon X itu lingkungan epsilon dari X, lingkungan epsilon dari X. Nah, lingkungan epsilon dari X itu yang mana, Bu? Yang C itu tadi. X dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari X ditambah epsilon. Jadi tulisan X kurang dari epsilon dikurang dari ya. X dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon, itulah lingkungan epsilon yang disimbolkan dengan V epsilon dalam kurung X.
Jadi di sini tidak saya buktikan karena pernyataannya serupa semua dan sudah ada pembuktiannya, istilah-istilahnya di materi sebelumnya. Kalau nomor A, B, dan C itu kan definisi, yang C itu berarti penjabaran definisi tulisan nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon. Nah, hasilnya itu adalah lingkungan epsilon, hanya pernyataannya saja diubah kalimatnya, tapi maknanya sama semua. Nah, di sini sudah masuk mulai pembuktian. Limit barisan 1/n. Coba perhatikan harus ada tanda kurungnya. Limit barisan 1/n sama dengan 0. Buktinya, misalkan diberikan epsilon lebih dari 0, maka kita tahu kalau epsilon lebih dari 0, maka 1/epsilon lebih dari 0. Pilih K epsilon sehingga 1/K kurang dari epsilon. Pilih K epsilon sedemikian hingga 1/K-nya kurang dari epsilon. Kalau 1/K kurang dari epsilon, maka K-nya K-nya lebih dari 1/epsilon ya. Jika 1/K kurang dari epsilon, maka K sendiri lebih dari 1/epsilon. Jadi gini, 1/K kurang dari epsilon. Kedua ruas kita kalikan K, maka menjadi 1 kurang dari K epsilon. Kemudian kedua ruas kita bagi epsilon, maka menjadi 1/epsilon kurang dari K. Ya, di sini sudah kelihatan bahwa kita bisa memilih K yang lebih dari 1/epsilon. Atau kita bisa memilih 1/K yang kurang dari epsilon. Nah, pemilihannya nanti Bu Eka tambahkan penjelasan tersendiri di catatan. Jadi nanti Bu Eka buatkan di Word, karena kalau Bu Eka tuliskan di sini nanti jadinya lama. Nah, Word-nya nanti Bu Eka kirimkan juga ke Classroom ya. Jadi kalian bisa mempelajari cara menentukan pemilihan K epsilon. Ya. Maka jika N lebih dari sama dengan K diperoleh, jadi jika N-nya lebih dari sama dengan K, kan kita lihat N lebih dari sama dengan K. Maka kalau kita urutkan 1/N-nya bagaimana? 1/N kurang dari sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak 1/N dikurangi 0 sama dengan 1/N kurang dari epsilon. Jadi 1/N konvergen ke 0. Kemudian di sini ada limit barisan 1/N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, itu bisa dibaca di slide-nya. Caranya serupa, penjelasannya sudah Bu Eka tuliskan. Kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti di kelas kita pelajari kembali. Ya, jadi nanti di kelas kita pelajari kembali bagaimana cara memilih K epsilon yang bergantung pada bentuk epsilon. Nah, ini yang nanti akan Bu Eka jelaskan di kelas atau di pertemuan tatap muka. Ya. Nah, jadi materi hari ini hanya sampai di sini, hanya pada slide ini. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Bu Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.